Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumaya Layasmina dari kelas A dengan NPM 222170125. Di sini saya akan menjelaskan negara Luksemburg, yang mana nama resminya itu adalah Kaharyapatihan Luksemburg. Lalu presidennya itu Haryapati Henry, dan luas wilayahnya itu ada 2.586 km persegi. Selanjutnya ibu kota resminya itu adalah Luksemburg, dan bahasanya itu yang digunakannya adalah Luksemburg, Prancis, Portugis, dan Jerman. Selanjutnya ada dari bendera dan lambang dari negara Luksemburg, yaitu terdiri dari warna merah, warna biru, dan warna putih. Warna merah dan warna biru ini berasal dari lambang Wangsa Nassau yang merupakan wangsa keluarga berkuasa di Luksemburg. Nah, sementara itu warna putih berasal dari lambang Wangsa Bourbon-Parma yang memiliki kaitan dengan sejarah Luksemburg. Nah, lambang Luksemburg ini berasal dari abad pertengahan. Ia berasal dari Kadipaten Limburg. Lambangnya berisi dua, yaitu ada singa yang bermahkota yang menopang perisai bergaris biru dan putih, yang mana menggambarkan singa ketiga berwarna merah sedang merajalela. Nah, di sekeliling perisai ini terdapat mantel kerajaan dimahkotai dengan mahkota kerajaan berindih. Lalu dari segi sejarahnya itu, setelah lama kurang lebih 400 tahun berada di bawah kekuasaan berbagai bangsa Eropa, Luksemburg dinobatkan sebagai satu kaharyapatihan atau Grand Duchy oleh Kongres Wina tanggal 9 Juni 1815. Meskipun Luksemburg beranggapan bahwa tahun 1835 merupakan tahun kemerdekaannya, namun pada kenyataannya Luksemburg tidak memperoleh otonomi politik hingga 1939. Ini di bawah kepemimpinan Raja William. Pada tahun 1867 Luksemburg memperoleh kemerdekaan absolutnya dan mendeklarasikan diri sebagai satu negara netral. Setelah pendudukan Jerman pada dua perang dunia, Luksemburg menanggalkan netralitasnya yang menjadi anggota NATO. Pada tahun 1949, Luksemburg juga merupakan salah satu negara pendiri Uni Eropa. Luksemburg memiliki bahasa nasional sendiri yang disebut dengan Luksemburgis, yang merupakan asimilasi bahasa Belanda, Jerman, dan Prancis. Namun demikian, bahasa resmi kenegaraan adalah bahasa Prancis. Luksemburg juga merupakan negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer berdasarkan atas Konstitusi 1868. selanjutnya itu ada dari pembagian wilayah administrasi dari negara Luksemburg. Ini terdiri dari 12 kanton. Nah, yang pertama itu ada Chapelain, dan yang kedua Vervloeks, yang ketiga Diekirch, yang keempat Echternach, yang kelima Esch-sur-Alzette, yang keenam Grevenmacher, yang ketujuh Luxemburg, yang kedelapan Mers, yang kesembilan Redang, yang ke-10 Flemish, dan yang terakhir ada Winden. Lalu iklim di negara Luksemburg ini memiliki iklim kontinental sedang. Hanya Ardennes di bagian utara negara yang memiliki iklim sedikit lebih sejuk dan lembab yang dibandingkan wilayah selatan. Musim panas hangat hingga hangat dengan suhu rata-rata antara 20 dan 25 derajat Celcius. Musim dingin umumnya sejuk dengan suhu sekitar titik beku dan curah hujan merata sepanjang tahun. Iklim ini sebagian besar disebabkan oleh lokasinya di pedalaman Eropa. Namun demikian,
Angin Atlantik mempunyai pengaruh mendinginkan, membuat musim panas dan musim dingin menjadi sangat beriklim sedang. Lalu di negara Luxembourg ini floranya itu ada pohon pinus, cisnut, dan pohon cemara. Dan faunanya itu terdiri ada rusa, babi hutan, dan lain-lain. Nah, sumber daya alam di Luxembourg ini didapat dari industri besi dan baja sekitar 90%. Dari perdagangan, ekspor didominasi oleh produk besi dan baja. Namun, tidak hanya dua produksi tersebut, ada industri plastik, metal, dan kimia. Selain itu, ada sektor perbankan dan jasa finansial yang terkenal di seluruh dunia. Lalu terdapat hampir 150 bank di Luxembourg yang data nasabahnya mendapat jaminan rahasia dari pemerintah Luxembourg. Nah, untuk sektor perkebunan dan pertanian, Luxembourg mengekspor produksi minuman yaitu anggur, barley, oat, kentang, gandum, buah, produk susu, dan produk daging. Untuk kondisi sosialnya sendiri itu salah satu keistimewaan dari ciri khas kota Luxembourg adalah dibangunnya lebih dari 100 jembatan. Ini penghubung di atas lembah yang dibangun oleh arsitek yang handal dan ditambah dengan bangunan-bangunan tua di negara Luxembourg yang menambah daya tarik dan ciri khas dari negara ini. Luxembourg juga merupakan salah satu negara paling sosial liberal di dunia. Nah, ini setara dengan Skandinavia. Orang Luxembourg ini sangat berpikiran terbuka tentang berbagai topik sosial, khususnya hak-hak LGBT. Pasangan sesama jenis memiliki hak untuk menikah sejak 2015. Dan orang Luxembourg sangat mendukung hal ini. Selanjutnya itu indikator dari kualitatif dari segi tingkat pendidikan di Luxembourg. Nah, sekolah Luxembourg ini cenderung mendapat pendidikan tinggi secara internasional, baik untuk kualitas pendidikan dan penelitian mereka. Sekolah di negara itu adalah Universitas Luxembourg, Universitas Utrecht, dan Universitas Hartgudus. Sekolah-sekolah Luxembourg ini juga memiliki program pertukaran dan informasi dengan sekolah-sekolah dari seluruh dunia. Nah, tidak hanya yang juga merupakan bagian dari proses biologi kimia, pendidikan di Luxembourg menerapkan sistem trilingual. Sejak sekolah dasar bahasa utamanya adalah Jerman, Prancis, dan Luxembourg. Namun selain bahasa tersebut, mayoritas penduduknya dapat berbahasa Inggris juga. Nah, untuk dari tingkat kesehatannya itu di negara Luxembourg ini sebagian besar pelayanan kesehatan di Luxembourg ini berkualitas tinggi dan gratis untuk seluruh warganya yang berpopulasi kurang dari 1 juta orang. Tapi kendati rata-rata penduduk di sini itu relatif kuat dan jarang jatuh sakit. Nah, Luxembourg ini masih memiliki masalah iklim yang serius, yaitu obesitas dan konsumsi alkohol yang tinggi. Selanjutnya dari tingkat perekonomian di Luxembourg ini terkenal karena hubungannya yang erat dengan negara-negara Eropa lainnya. Karena Luxembourg ini terlalu kecil untuk menciptakan pasar internal yang mandiri, kemakmuran Luxembourg pada awalnya bertumpu pada industri besi dan baja yang pada tahun 1960-an itu mewakili sebanyak 80% dari total nilai ekspor. Namun
pada abad ke-20, kekuatan ekonomi negara ini terutama berasal dari keterlibatannya dalam perbankan internasional pada jasa keuangan serta kegiatan dari non-komersial seperti menjadi tuan rumah kegiatan politik intra-Eropa. Untuk mata pencaharian di Luksemburg ini memiliki nilai sosial budaya yang mendominasi seperti keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, memperbaiki taraf hidup keluarga dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak pada faktor eksternal. Untuk PDB di negara Luksemburg ini terakhir itu tercatat sebesar 100.971.492 dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2022 PDB per kapita di Luksemburg rata-rata sebesar 646,49 juta 31 US dollar dari tahun 1990 hingga pada tahun 2022. Pertumbuhan penduduknya itu pada usia 0 sampai 14 tahun itu ada sekitar 16,73%, itu yang terdiri dari laki-laki 57.006 dan perempuan itu 53.593. Lalu usia dari 15 sampai dengan 64 tahun itu ada 67,38%, itu laki-laki 228.427 dan perempuan 216.912. Nah, untuk usia 65 tahun ke atas ini ada 15,88%. Ini perkiraan pada tahun 2023 dan ini laki-laki itu 47.951 dan perempuan 57.035. Lalu angka kematiannya itu ada 7,2 kematian per 1.000 penduduk, itu perkiraan pada tahun 2023, dan angka kelahiran di Luksemburg ini ada 11,6 kelahiran per 1.000 penduduk, itu pada tahun 2023 juga. Sehingga itu dari pertumbuhan penduduk kepadatan penduduk di Luksemburg ini pada tahun 2023 ada 253 orang per kilometer atau 655 orang per mil. Nah, dihitung dari total luas daratan ini ada sekitar 2.590 km persegi atau 1.000 mil persegi. Lalu angka harapan hidupnya itu dari total populasinya itu ada 83,2 tahun, itu laki-laki 80,7 tahun dan perempuan 85,8 tahun. Nah, untuk Human Development Index-nya itu atau HDI ini pada tahun 2021 di Luksemburg ini adalah 0,930 yang menempatkan negara ini dan kategori pembangunan manusia ini sangat tinggi, yang menempatkannya di peringkat 17 dari 191 negara dan wilayah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.